Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 LPTK Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Erna Supini dari kelas Teknik Logistik. Hari ini Sabtu tanggal 2 Maret tahun 2024 akan melaksanakan ujian kinerja di SMK Plus Al-Hidayah Cilawu, mengambil tema Keselamatan, Kesehatan, Kerja, dan Lingkungan Hidup atau K3LH. Dilaksanakan di kelas 10 semester 2 menggunakan pembelajaran Problem Based Learning. Berikut video pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak angka. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian semua? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu harapkan Ketua KM-nya untuk menyiapkan untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum belajar kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di absen dulu ya. Yang pertama Adi Kuswandi, Aditya, Aji, Arya, ada Ayu, Desta, Dimas, Lisa, Nurdin, Renaldi, Sakit, Siti, terakhir Tiara. Nah, bagi teman kita yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembelajaran, Ibu harapkan kalian konsentrasi dahulu. Nah, di sini ada merah, ada coklat, ada hijau, ada putih, biru, dan kuning. Coba sekarang sebutkan ke bawah. Yang ini warna putih. Nah, betul. Selanjutnya warna betul. Selanjutnya Hijau. nah, hijau. Selanjutnya merah. Ayo, siapa ini yang menyebutkan warna coklat? Nah, yang benar warna hijau. Selanjutnya, yang ini warna ungu. Betul. Selanjutnya ya, berarti sudah konsentrasi. Yang ini hijau. Merah. Yang ini hijau. Nah, ini sudah selesai kita melakukan ice breaking. Berarti kalian sudah siap memulai. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, belajar tentang K3LH.
atau kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan hidup. Nah, sebelum memulai pembelajaran, Ibu harapkan kalian itu mengetahui apa itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, di sini Ibu harapkan kalian mampu memahami K3LH dan budaya kerja industri, standarisasi industri atau dunia usaha dan dunia kerja atau yang disingkat dengan IDUKA dengan efektif dan efisien. Yang kedua, Ibu harapkan kalian semua bisa menerapkan K3LH dalam kehidupan nyata atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, kalian itu mampu menggunakan APD. Nah, dan yang terakhir, kalian itu bisa mempraktekkan nanti kalau kalian sudah bekerja atau di dunia kerja. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan apa itu K3LH, apa itu APD, Ibu mau bertanya dulu pada kalian semua. Apa itu kependekan dari K3LH? Ada yang bisa? Ayo. Ya, boleh. K3LH singkatan dari Kesehatan, Keselamatan Kerja, dan Lingkungan Hidup. Ya, betul. Yang kedua, apa itu APD? Ada yang tahu? Ya, boleh. APD adalah alat pelindung diri. Ya, APD adalah alat pelindung diri. Terus sekarang, apa itu fungsi APD? Ada yang tahu? Ya. Fungsinya adalah seperangkat alat yang digunakan tenaga kerja untuk melindungi sebagian atau seluruh tubuhnya. Betul, jadi itu fungsi APD untuk melindungi diri atau tubuh kita dari berbagai macam bahaya atau kecelakaan kerja. Nah, sekarang ada pertanyaan yang keempat. Peralatan apa saja yang harus dipakai dalam APD? Peralatannya apa saja? Ya. Ya, boleh. Kepala, 2 alat pelindung mata dan wajah, 3 alat pelindung telinga, 4 alat pelindung saluran pernapasan, 5 alat pelindung tangan, 6 alat pelindung kaki, 7 pakaian pelindung, dan 8 sabuk dan tali keselamatan. Ya, betul. Nah, itu dasar-dasar dari K3LH dan APD. Jadi kalian sudah mengetahui tentang K3LH dan APD. Nah, di sini terlihat sedikit ya. Nah, di sini tentang keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan hidup atau yang disingkat dengan K3LH. Yang pertama yaitu bahaya-bahaya yang ditemukan di tempat kerja. Yang kedua, area kerja harus diperiksa secara rutin. Yang ketiga, penyebab bahaya yang sering ditemukan di tempat kerja harus dijelaskan. Yang kedua yaitu harus mengikuti prosedur pengendalian bahaya. Nah, di sini apa saja kriterianya? Ada jalur evakuasi. Jadi kalau kita misalkan pergi ke mall, ada jalur evakuasinya. Nah, kita harus mengikuti jalur evakuasi tersebut. Tidak boleh berbalik arah. Itu bisa menimbulkan kecelakaan. Yang keempat, harus melaporkan permasalahan. Nah, di sini bahaya yang muncul dilaporkan kepada pihak berwenang sesuai prosedur di tempat kerja. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang berwarna oranye, berwarna hijau, kuning. Contohnya rambu-rambu di jalan. Ada oranye, ada kuning, ada hijau. Tujuannya untuk apa? Ada yang tahu? Agar mengamankan. Kalau malam hari, kalau siang kan tidak kelihatan warna tersebut. Kalau malam hari berarti supaya kita melihat tanda atau rambu-rambu tersebut dengan
jelas. Jadi kita bisa melihatnya dengan jelas. Sama dengan APD. APD juga berwarna. Jarang APD yang berwarna hitam. Semuanya itu berwarna terang. Terang. Nah, di sini tadi kita sudah mengetahui tentang APD. Nah, sekarang kita belajar cara pencegahannya. Nah, di sini cara pencegahannya, di mana di sini ada simbol-simbol petunjuk P3K. Jadi pencegahannya di kantor itu harus ada apa? Supaya tidak kalau terjadi kecelakaan. Yang pertama harus ada kotak P3 untuk yang pertama pertolongan pertama. Ada yang ditempel di dinding. Alat pemadam kebakaran. Nah, itu di setiap kantor harus ada. Baik kantor yang untuk administrasi, kantor yang gudang-gudang itu harus ada alat pemadam kebakaran. Terus ada alarm. Kalau terjadi sesuatu, jadi semua karyawan bisa keluar sesuai petunjuk arahnya. Alarm. Terus ada telepon darurat. Misalkan terjadi kebakaran, kita langsung menelepon ke pemadam kebakaran. Nah, itu banyak. Ada dokter khusus dalam perusahaan. Jadi kalau ada yang sakit tiba-tiba karena kecelakaan, ada yang langsung menangani pasien tersebut. Nah, untuk pengertian K3LH, APD, dan cara penanganannya, apakah kalian sudah paham? Nah, kalau kalian sudah paham, kita lanjutkan pada tes sumatifnya. Ibu bagikan dulu lembarannya. Kalian isi nama. Ini hanya pilihan ganda, pilih A, B, C, D, dan E. Dikasih nama dulu ya, nama. Yo, sambil dibaca yang cermat ya.
Udah selesai? Udah. Kalau udah dikumpulkan. Boleh diambil oleh satu orang, kumpulkannya. Sekarang kalian melihat dulu tayangan video tentang menerapkan praktek kerja yang aman di tempat kerja. Nah, kalian boleh menyimak dan menontonnya. Ini tayangan video yang pertama. Nah, ini tentang tayangan video. Jadi sudah jelas tentang K3, tentang penggunaan APD, tentang kesehatan, tentang aturan yang ada di perusahaan. Nah, yang barusan yang terakhir contoh pekerja di bagian konstruksi. Nah, apa saja itu APD-nya? Jadi lengkap. Terus harus makan makanan yang bergizi supaya saat bekerja para pekerjanya itu sehat, jadi tidak pusing. Terus harus dicek secara berkala kondisi kesehatan pekerja tersebut. Biasanya kalau pekerja itu usianya dari 25 ke atas, otomatis ada penyakit bawaan dari mereka sendiri. Seperti misalkan ada yang namanya darah tinggi, berarti otomatis makanannya yang untuk darah tinggi itu harus dikurangi. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD. Nah, di sini nanti kalian melakukan presentasi per kelompok. Kelompoknya dibagi menjadi 4. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu LKPD-nya. Yang ini bertiga ya. Tiga. Yang ini paling dia enggak? Ini berdua aja. Ini bertiga. Nah, di sana ada Nah, kalian di sana langsung mengisi bagian-bagian yang sudah Ibu tandai. Di mana di sana ada keselamatan dan kesehatan kerja. Yang pertama menyebutkan alat-alat pelindung diri yang ada pada gambar tersebut. Ada gambarnya? Nah, selanjutnya kalian menjelaskan fungsi alat pelindung diri sesuai gambar. Yang ketiga, menjelaskan faktor kecelakaan kerja. Tadi sudah Ibu jelaskan. Yang keempat, menyebutkan dan menjelaskan pencegahan kecelakaan kerja. Ayo sekarang kerjakan dahulu LKPD-nya.
Nah, untuk kelompok pertama, menjelaskan kecelakaan kerja yang ada di lingkungan kerja. Apa saja itu faktor-faktornya? Untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, berarti kelompok 1 dimulai dari yang sini. Kelompok 1. Untuk kelompok 2, menjelaskan kecelakaan kerja karena faktor manusia. Itu untuk kelompok 2, dicatat. Menjelaskan kecelakaan kerja karena faktor manusia. Untuk kelompok 3, berarti yang ini. Menjelaskan kecelakaan kerja karena faktor peralatan. Berarti ini karena peralatan, karena faktor manusia. Tadi yang pertama karena lingkungan. Sekarang ini yang kelompok keempat atau yang terakhir. Menjelaskan pencegahan kecelakaan kerja. Jadi yang kelompok ini bagaimana cara mencegah supaya tidak terjadi kecelakaan. Ayo kerjakan dahulu. Tadi APD-nya sudah ada, sudah dijelaskan. Dari A sampai K ya. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Ayo apa saja itu? 9 ya. Udah ada yang selesai? Nah, Ibu, ayo siapa dulu yang akan mempresentasikan ke depan? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, atau kelompok 4? Ayo. Kedua adalah kondisi mesin. Mesin yang sudah tidak prima kinerjanya atau setelah bersih dapat menjadi salah satu penyebab kecelakaan kerja. Sebaiknya perusahaan tak perlu mesin juga tidak layak segera melakukan regenerasi atau pengembangan ulang. Begitu pula ketika terjadi kerusakan pada mesin, harap segera direparasi tanpa menunda-nunda. Jika mesin bermasalah dan menimbulkan risiko fatal, maka akan berdampak langsung pada pekerja yang saat digunakan memakai mesin tersebut. Penting untuk selalu melakukan pemeliharaan dan maintenance pada mesin. Ya, jawabannya adalah agar tidak membahayakan para pekerja dan untuk melindungi para pekerja dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, betul. Tangan. Apakah ada pertanyaan lagi? Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan kecelakaan kerja faktor manusia. Fasilitas pelatihan keselamatan kerja sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan untuk membekali pelatihan semacam ini kepada para pekerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan kecelakaan kerja faktor lingkungan. Yang pertama faktor area kerja. Area kerja ada sedikit yang beresiko atau berbahaya tergantung dan jenis pekerjaannya. Seperti ada yang sedang dilakukan apalagi ketika harus bekerja di ruang terbuka, yang terasing atau lahan belum terjamin. Medan yang licin, lantai atau medan permukaan lokasi kerja yang licin juga bisa menjadi penyebab kecelakaan kerja. Sebaiknya lantai kerja memiliki permukaan keras dan disusun dari material yang Waterproof. terdapat bahan kimia, tumpahan minyak dan sebagainya. Kami akan menjelaskan pencegahan kecelakaan kerja. Pengendalian risiko, mengembangkan dan mengimplementasikan langkah-langkah pengendalian risiko seperti penggunaan peralatan pelindung diri, standar peringatan, pengaturan lingkungan kerja yang aman dan lain-lain.
Oke, pemantauan dan evaluasi, memonitor dan mengevaluasi efektivitas langkah-langkah pencegahan yang telah diimplementasikan. Yang presentasi dari kami, ada yang mau ditanyakan? Iya. Ya, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, simpan di situ. Alhamdulillah untuk presentasinya semuanya sudah bagus-bagus. Nah, tadi yang dibahas yang pertama karena faktor lingkungan, berarti kalau dari lingkungan tadi apa? Karena lantainya yang licin, karena penerangannya yang kurang terang. Terus ada karena faktor manusia. Tadi apa? Yang menjelaskan faktor manusia karena apa? Yang tadi. Karena tidak menggunakan APD. Nah, itu karena tidak menggunakan APD yang lengkap. Terus karena faktor peralatan. Karena peralatannya yang apa tadi? Sehingga terjadi kecelakaan kerja. Karena peralatannya yang sudah tua atau yang sudah usang, tidak layak dipakai. Nah, kalau yang terakhir, kelompok 4, menjelaskan tentang kecelakaan kerja. Nah, itu bagaimana cara mencegahnya? Jadi, cara mencegahnya dengan Persiapan kerja akan memberikan penjelasan. Nah, jadi cara mencegahannya yaitu memberikan penjelasan kepada seluruh karyawan untuk mematuhi semua perintah yang ada di kantor tersebut. Terus kalau ada larangannya, otomatis kita juga tidak boleh melanggarnya. Nah, apa kesimpulan pembelajaran hari ini? Ayo, ada yang bisa menyimpulkan pembelajarannya? Dapat mengetahui jenis-jenis keselamatan dan kesehatan yang ada di dunia kerja, mengetahui apa itu APD dan bagaimana fungsi APD bagi manusia, juga penerapan bagi kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang lain kesimpulannya? Ayo, selain dari Ibu, dari kalian dulu kesimpulannya tentang pembelajaran hari ini. Ya, mendapatkan ilmu baru tadi tentang K3LH dan penggunaan APD. Nah, sekarang Ibu menyimpulkan di sini ada 3 kesimpulan. Yang pertama, alat pelindung diri atau APD. Di mana di sini? Perusahaan yang layak bagi karyawan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi kalau kita masuk ke perusahaan itu harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman, di mana harus melakukan pengecekan, pengawasan terhadap APD. Supaya apa? Agar karyawannya tidak terjadi kecelakaan dalam kerja. Karena kalau karyawannya terjadi kecelakaan, otomatis perusahaan tersebut akan merugi. Jadi meruginya karena apa? Karyawannya tidak ada, terus harus membayar kerugian tersebut. Yang kedua, fasilitas keselamatan kerja. Dalam dunia kerja, perusahaan itu harus memfasilitasi keselamatan karyawannya itu sendiri. Dengan cara apa? Mengadakan adanya APD. Terus menerapkan K3. Tadi apa itu K3? Nah, itu menjalankan SOP dengan baik. Satu lagi kesimpulannya pembelajaran hari ini yang ketiga yaitu fasilitas kesehatan kerja. Di sini perusahaan harus memfasilitasi kesehatan kerja mulai dari menyediakan P3K, menyediakan dokter. Nah, itu jadi karyawannya selamat dalam bekerja. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran hari ini selesai. Ibu harapkan
pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua dan bisa dijalankan dalam dunia nyata atau dunia kerja apabila kalian nanti sudah bekerja. Terima kasih. Nah, selanjutnya sebelum kita melakukan pada refleksi pembelajaran, kita lakukan dulu ice breaking. Ya, di sini ada cuplikan lagu. Nah, Ibu tampilkan sebagian baitnya. Kalian menyanyikannya. Ayo. Nah, di sini. Ayo, ada yang tahu? Nah, di sini katanya itu tenggelamku dalam sebuah kepalsuan yang kau rajut untuk membalut malu. Ada yang tahu menyanyikannya? Ayo, kalau tahu nyanyikan. 1, 2, 3. Tenggelamku dalam sebuah kekasihan yang kau rajut untuk membalut malu. Ayo, yang ketiga di sini. Apapun yang terjadi, ku kan selalu ada untukmu. Nah, udah selesai. Sampai jumpa lagi. Tepuk tangan dulu. Ibu sangat mengapresiasi untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, selanjutnya Ibu akan bagikan soal tes yaitu berupa Google Form. Nanti hasilnya kalian langsung kirimkan di grup WA ya. Jawabannya nanti langsung ada di link Ibu. Nah, sekarang ada pertanyaan. Pertanyaan yang pertama. Apakah kamu memahami instruksi yang dilakukan untuk pembelajaran? Ya. Ya, alhamdulillah. Kalau kalian sudah paham. Sekarang pertanyaan yang kedua. Apakah media pembelajaran atau alat dan bahan mempermudah kamu dalam pembelajaran? Ya, alasannya? Nah, ya karena kita sudah melakukan pembelajaran dengan media yang tepat. Pertanyaan yang ketiga. Materi apa yang kamu pelajari pada pembelajaran yang telah dilakukan? Materi tentang K3LA dan APD pada bidang industri dunia kerja. Nah, jadi hari ini kita sudah mengetahui apa itu K3LH dan apa itu APD dalam dunia kerja. Pertanyaan selanjutnya. Apakah materi yang disampaikan atau didiskusikan dan dipresentasikan dalam pembelajaran dapat kamu pahami? Iya. Sekarang pertanyaan yang terakhir. Apa kesulitan yang kamu dalam pembelajaran ini? Ada? Nah, alhamdulillah kalau sudah tidak ada kesulitan. Berarti pembelajaran kali ini menyenangkan. Nah, untuk pelajaran minggu depan, kita masih berlanjut pada pergudangan. Nah, jadi pergudangan. Jadi minggu depannya lagi akan melakukan praktek langsung ke tempat kerja mengetahui tentang K3LH dan penggunaan APD. Sebelum ini pelajaran terakhir, sebelum kita pulang,
Alangkah baiknya dipimpin oleh ketua kelas untuk berdoa. Berdoa dipersilahkan. Dan belajar berdoa mulai. Salam pada Bapak Ibu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.